Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Bu. Bagaimana nih anak ibu kabarnya semuanya? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah ya anak-anak ibu sehat-sehat semua. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Ibu minta Rintan tolong pimpin doa ya. Ya, Ibu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai beri. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nah, nanti kalau misalkan Ibu bilang namanya, kalian jawab hadir ya. Baik, Bu. Ya, Ibu. Fayruza Rafifatun Nazifah. Hadir, Bu. Rita Desiara Ramadhani. Hadir, Ibu. Diva Khairinisa. Hadir, Ibu. Dina Apriliani. Hadir, Ibu. Rintan Apriani. Hadir, Ibu. Nah, baik anak-anak Ibu, alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, anak-anak, sekarang kan masih terjadi pandemi COVID-19. Kalian harus menjaga kesehatan ya dan mengikuti protokol kesehatan, yaitu 5M. Nah, anak-anak Ibu ada yang tahu nggak 5M itu apa? Apa itu Dipa 5M? Itu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan, Bu. Nah, betul sekali ya anak-anak, apa yang dibilang oleh temanmu yaitu Dipa. 5M itu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke materi pembelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Ibu akan menayangkan videonya. Kalian ikut bernyanyi, boleh nyalakan mikrofonnya ya. Baik, Bu. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila Nusantara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, Ayo maju, maju. Minggu lalu kita telah membahas mengenai organ pencernaan pada manusia. Ibu mau tanya, apa saja sih organ pencernaan pada manusia? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, Rintan. Ya, Ibu. Jadi organ pencernaan pada manusia itu ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus kecil, ada usus besar, ada rektum, dan yang terakhir ada anus, Ibu. Nah, betul sekali ya apa yang disebutkan oleh Rintan tadi. Kalau organ pencernaan pada manusia itu ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus kecil, usus besar, rektum, dan anus. Alhamdulillah ya, ternyata murid-murid Ibu ini masih ingat materi pembelajaran minggu lalu. Pada hari ini, kita akan mempelajari lanjutan materi dari pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Ibu sudah mengirimkan bahan ajarnya melalui WA Group. Silakan kalian buka dan download terlebih dahulu ya anak-anak. Ibu akan men-share materi hari ini. Belajar buku tematik 4, yaitu Sehat Itu Penting, subtema 1, Peredaran Darahku Sehat, pembelajaran 1. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu setelah siswa dan guru berdiskusi mengenai video pembelajaran peredaran darah manusia yang telah diamati, siswa dapat mendeteksi organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya secara rinci. Setelah siswa membaca teks mengenai peredaran darah manusia, siswa dapat menguraikan peredaran darah manusia. Setelah siswa menonton video pembelajaran peredaran darah manusia yang telah diamati, siswa dapat mendesain peredaran darah manusia. Setelah siswa menonton video pembelajaran peredaran darah manusia yang telah diamati, siswa dapat menciptakan karya mengenai organ peredaran darah pada manusia.
Nah, di sistem peredaran darah pada manusia ini, kita membahas mengenai sistem peredaran darah kecil, sistem peredaran darah besar, dan organ peredaran darah pada manusia. Apa itu sistem peredaran darah manusia? Sistem peredaran darah merupakan mengalirnya darah di dalam seluruh tubuh. Jadi, mengalirnya seluruh darah di tubuh manusia itu disebut sistem peredaran darah. Yang pertama ada sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil merupakan darah yang mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonaris. Nah, sistem peredaran darah kecil ini meliputi bilik kiri, lalu ke arteri pulmonaris, lalu ke paru-paru, lalu ke vena pulmonalis, dan serambi kiri. Nah, selanjutnya ada sistem peredaran darah besar. Ibu minta kepada Dina di materinya. Baik Ibu, jadi sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2, mengalir dari bilik kiri ke jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, melalui arteri besar atau aorta. Sistem peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Dari bilik kiri lalu ke arteri besar atau aorta, lalu kemudian ke arteri, lalu kemudian ke seluruh tubuh, masuk ke vena, lalu ke serambi kanan. Terima kasih Dina sudah membantu Ibu membacakan materinya. Nah, selanjutnya kita nonton video pembelajaran. Ada sekitar 100.000 kali mengirim setidaknya 2.000 galon darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Meski jantung kita tidak lebih besar dari kepala tangan, jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah kita dan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Jantung manusia memiliki 4 ruang. Atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup termospit, katup mitral, katup aortik, katup pulmonik. Katup ini merupakan katup satu arah. Arteri pulmonaris membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Dan kalian sudah menonton video pembelajaran. Terus ada ruang jantung. Ada yang tahu ruang jantung itu terdiri atas berapa ruang? Ada 4, Bu. Apa saja itu? Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, sama bilik kiri, Bu. Betul sekali ya, terima kasih. Ada organ peredaran darah manusia, itu terdiri atas jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang terdiri disebut miokardium. Nah, jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, di sini nih ada percobaan. Ibu minta sama kalian coba tempelkan angkat tangan kiri kalian, lalu tempelkan 3 jari, yaitu jari telunjuk, tengah, dan jari manis ke pergelangan tangan. Sudah? Sudah. Dan hitung denyutnya dia. Nanti Ibu hitung selama 15 detik. Kalian hitung ya, habis kalian hitung denyut jadinya selama 15 detik, kalian kalikan 4 ya.
Anak-anak sudah 15 detik ya. Coba sebutin berapa denyut nadi kamu selama 15 detik dihitung. Ibu minta siapa aja deh yang tadi mau menyebutkan hasil hitungannya. Bu, Iya, Kak. tadi denyut nadi saya selama 15 detik itu ada 28 detakan, Bu. Lalu kemudian dikali 4 jadi 112, Bu. Sama ya. Terima kasih. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Anak-anak Ibu ada yang mau membantu Ibu untuk membaca slide materi berikutnya? Bu Diva, dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Diva sudah membantu Ibu. Jadi, paru-paru itu berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, selanjutnya ada yang mau membantu Ibu lagi membaca materi? Saya, Bu. Iya, silahkan. Pembuluh darah terdiri atas dua jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Baik, terima kasih kepada Fairuza yang telah membantu Ibu. Nah, ada yang tahu perbedaan antara nadi dan pembuluh balik? Bu, Iya, boleh coba sebutkan perbedaannya. perbedaannya pembuluh nadi itu darahnya kaya akan oksigen, Bu, sedangkan pembuluh balik itu berisi darah kotor atau kaya akan karbon dioksida. Nah, betul ya apa yang dikatakan oleh Fairuza tadi, kalau pembuluh nadi itu darahnya kaya akan oksigen. Nah, pembuluh balik itu darahnya berisi karbon dioksida. Ada lagi perbedaannya? Nah, materi ini itu sudah selesai. Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Tugas kalian itu menggambar sistem peredaran darah pada manusia. Kalian gambar di karton, lalu warnai dan dibuat semenarik mungkin. Kelompoknya akan Ibu share lewat WA group ya anak-anak. Apakah ada pertanyaan mengenai materi hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ya. Ibu akan mengirimkan LKPD dan lembar evaluasi ke WA group ya. Nanti kalian tulis jawabannya, tetapi ditulis secara berurutan ya. Terus nanti kalian fotokan jawabannya ke Ibu. Kalian japri saja ke Ibu ya, nggak usah di grup. Baik, Ibu. Bu. Tadi kan kita belajar mengenai sistem peredaran darah manusia. Nah, itu ada sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Lalu ada organ peredaran darah manusia, yaitu jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada Intan untuk memimpin doanya. Ya teman-teman, karena pembelajarannya sudah selesai, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Alhamdulillah, hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran kita. Nah, terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Untuk minggu depan kita nggak usah Google Meet ya. Nanti Ibu kirim tugas sama materinya lewat WA group saja. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.